Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Prabu yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Puja dan puji syukur selayaknya marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pada kesempatan sore hari ini menjelang maghrib kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat yang seringkali kita sebagai manusia melupakannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Mudah-mudahan saja segala nikmat yang telah Allah titipkan bagi kita semua menjadi wasilah agar senantiasa kita digolongkan menjadi hamba-hamba yang paling layak masuk ke surganya. Amin ya Allah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada pembawa risalah Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada umat akhir zaman. Sobat Prabu yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan sore hari ini kita sangat berbahagia sekali, termasuk saya sebagai host dari kegiatan ini sangat berbahagia sekali karena kita kedatangan dua tamu yang sangat istimewa dan kebetulan sudah ada di depan saya, yaitu Kang Yuki, kemudian Ustadz Abdurrahim Dani, dan nanti akan saya sampaikan juga bagaimana beliau bisa menyikapi tentang sesuatu hal yang bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini dalam rangka acara refleksi dakwah yang disampaikan melalui kegiatan Prabu News Channel ini. Kepada Sobat Prabu, sebelum nanti saya memulai kegiatan ini, saya perlu mengingatkan yang pertama, kita tetap menjaga prokes 5M, ada yang bilang 3M, kita mau berapa M juga terserah lah, nggak apa-apa, santai ya. Jadi kita ada jarak di sini, sehingga mohon izin juga saya sebagai host di sini tidak menggunakan masker, tapi yang jelas saya menghimbau pada semua masyarakat Kota Bandung khususnya, yuk kita bersama-sama menjaga kedisiplinan kita dengan prokes. Kemudian yang selanjutnya, para Sobat Prabu, sebagaimana kita ketahui bahwa bulan-bulan ini bulan di mana Allah menurunkan berbagai macam nikmat, termasuk nikmat hujan begitu. Mudah-mudahan hujan yang diturunkan oleh Allah ini menjadi berkah bagi kita semua. Amin. Kalaupun kita membaca pada beberapa liputan media ternyata ada bencana longsor, banjir dan sebagainya, itu merupakan bagian supaya kita bisa bermuhasabah diri tentang apa yang pernah kita berbuat begitu. Sobat Prabu yang saya hormati, pada kesempatan sore hari ini di depan saya ada Kang Abdurrahim Dani. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Sehat ya Kang ya? Alhamdulillah. Dan luar biasa, di sampingnya juga ada Kang Yuki. Assalamualaikum Kang Yuki. Waalaikumsalam. Sebetulnya Kang Ustadz saya bergetar juga tadi karena kalau dekat Kang Yuki kan Kang Yuki biasa loncat-loncatan biasanya begitu ya. Tapi alhamdulillah ternyata membawa keberkahan, saya bisa bersilaturahmi dengan beliau, dengan Pak Ustadz juga. Dan satu hal yang sangat menggelitik ini Ustadz, kemudian Kang Yuki, nanti saya mohon untuk diberikan pencerahan sedikit ini tentang tema pada kesempatan refleksi dakwah sore hari ini, yaitu tentang mengapa umat Islam sulit bersatu. Ini sangat menggelitik dan termasuk menonjok juga kalau buat saya begitu, karena ada sulit bersatu. Dan apakah itu merupakan sebuah pertanda bahwa emang Allah sudah mentakdirkan seperti itu, atau apapun namanya lah, yang jelas nanti saya berharap agar Pak Ustadz menyampaikan pandangannya, termasuk dari sudut pandang agama, dari sudut pandang pemahaman Pak Ustadz sendiri tentang bagaimana kenapa sampai umat Islam itu tidak bisa bersatu, termasuk nanti dari Kang Yuki juga sama. Nah sebelum itu saya juga memperkenalkan agar nanti mungkin para Sobat Prabu bisa menggali tentang siapakah sosok Abdurrahim Dani. Saya tidak perlu menyampaikan secara detail tentang sepak terjang beliau sebagai apa, karena beliau punya media sosialnya, tinggal lihat saja di IG ya. Betul. IG-nya apa Ustadz? Abdurrahim Dani. Abdurrahim Dani. Kalau Kang Yuki? Saya udah nggak aktif. Nah, yang aktifnya medsosnya apa saja? Ada satupun, sekarang saya mati semua. Oh sudah mati semua, nanti buat lagi ya. Terus ya, tapi memang ada maksudnya kan ya? Amin ya, itu kan bagian dari siar juga lah kan ya. Nah oleh karena itu
Saya langsung saja ke Pak Ustadz Abdurrahim Dhani Ya. ini tentang tema mengapa umat Islam itu sangat sulit bersatu. Kami persilakan Ustadz. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah. Hatur nuhun tos silaturahim ya tiasa pendar sareng inohong Bandung. Alhamdulillah. Idola anak muda pada zaman. Betul. Senang sekali bisa bertemu, bertatap muka dan bisa silaturahmi dengan para pendengar semuanya ya dari prabonews.com. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, keberkahan dan keistiqomahan sampai akhir hayat kelak. Amin. Jadi berkaitan dengan kenapa umat Islam sulit bersatu. Pertama, memang ini adalah sudah sunatullah ya. Ketika Rasulullah SAW berdoa kepada Allah dengan 3 permintaan ya. Pertama, Rasulullah meminta kepada Allah ingin selalu dimenangkan perang umat Islam ini dan Allah kabulkan. Yang kedua, permintaannya kepada Allah agar umat Nabi Muhammad ini terbebas dari kelaparan dan Allah kabulkan. Sampai sekarang buktinya kita tuang warguae ya. Beres. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW meminta kepada Allah supaya umat baginda Rasulullah SAW ini bersatu. Nah, yang ketiga inilah yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya sampai saat ini memang umat Islam ini seperti buih di lautan ya, centang perenang, sehingga betullah apa yang disabdakan oleh Rasulullah bahwa suatu saat umatku itu seperti makanan di meja makan yang diperebutkan dari setiap penjurunya. Artinya saat ini memang kita menyadari, mengakui bahwa umat Islam ini nggak naik panggung lah gitu ya, dalam segi ekonomi, dalam segi hukum, dalam segi bagaimana ingin menjalankan syariat Islam ya. Selalu kalau kita ini minoritas di mana-mana itu dikejar-kejar ya, ditindas, dibantai gitu. Nah, kemudian kalau kita kembalikan kepada sunnah ataupun sunatullah ini pasti ada hikmahnya lah. Apa hikmahnya kira-kira dibalik sulit bersatunya umat Islam ini? Salah satunya kalau menurut saya pribadi adalah bagaimana kita agar bisa masuk surga sesuai dengan kondisi dan juga kemampuan kita. Katakanlah mohon maaf saat ini kan bukan berarti adanya ormas Islam, kemudian adanya golongan umat Islam itu mereka golongan yang sesat ya, tapi mereka itu adalah jamaah yang satu sama lain punya kekuatan. Katakanlah ada namanya FPI, ada Betul. namanya jemaah tabligh ya, ada namanya Persis, Muhammadiyah, ada namanya NU. Nah, saya yakin setiap kelompok ini punya kekuatannya masing-masing. Kalau istilah Ustadz Arifin Ilham almarhum ya, yang berdialog dengan Habib Rizik Sihab, wahai Ustadz, teruslah berdakwah ya. Seperti halnya Ustadz itu menanam padinya, biarlah saya ya dari FPI, kata Habib Rizik ini, yang memberantas tikusnya. Jadi sama-sama berjuang tapi ranahnya berbeda. Artinya dengan perbedaan ini jangan kita memandang suatu hal yang negatif ya, tapi sesuatu hal yang positif. Kemudian poin yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan, kalaulah ada umat Islam saat ini yang merasa dirinya lebih baik ya, itu saya kira sesuatu yang negatif. Contoh misalkan ketika kita mempermasalahkan sesuatu yang sifatnya furu'iyah atau khilafiyah, misalkan satu kunut satu enggak, satu usoli pakai usoli satu enggak, satu muludan satu enggak. Saya kira kalau hari ini kita mempermasalahkan itu berarti kita masih kekanak-kanakan. Kenapa? Karena untuk urusan khilafiyah ini kata para ulama sampai hari kiamat pun
tidak bisa disatukan, ya, tidak bisa disatukan. Tidak akan selesai. Ya? Misalkan saya kunut nih, saya ngajak kepada yang nggak kunut supaya kunut nggak bisa, gitu, karena masing-masing punya guru, masing-masing punya mazhab. Nah, itulah yang saat ini harus kita dewasa. Ketika ada saudara kita, mohon maaf, yang tahlilan, yang muludan, yang rajaban, ya, yang ziarah kubur, jangan menganggap mereka itu sesat, jangan menganggap mereka itu bid'ah. Kenapa? Karena itu khilafiyah, hal yang khilaf artinya yang diperselisihkan oleh para ulama. Jangan sampai untuk permasalahan khilafiyah ini kita jadi pisah masjid, misalkan kita nggak tegur sapa, misalkan kita jadi musuh-musuhan, padahal ada yang lebih penting dari semua itu apa? Ukhuwah Islamiyah. Itu sesuatu yang wajib loh. Sedangkan khilafiyah itu sunnah, sesuatu yang sifatnya furu'iyah, cabang. Nah, makanya kalau kita ingin menjadi umat Islam yang maju, ya, umat Islam yang menjadi pemimpin, ya, yang naik panggung di dunia ini, mari kita bersatu. Ini tantangan loh kalau misalkan kita ingin maju, ya, umat Islam ingin dakwahnya berhasil, umat Islam ini ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka saya ngambil pesan daripada Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna. Umat Islam ini katanya harus saling menghargai terhadap hal-hal yang tidak disepakati. Dan harus bekerja sama dengan hal-hal yang disepakati. Contoh apa? Kita kiblatnya sama, ya, umrohnya sama, ya, ke Mekah, ke hajinya sama. Nah, untuk hal yang sama itu ayo kita kerjasama untuk dakwah ilallah, memakmurkan masjid, kemudian kita sama-sama membasmi kemungkaran, kemudian kita mengajak orang-orang yang nggak sholat jadi sholat. Nah, itu harus kita kerjasama. Jangan kita habis waktu untuk hal-hal yang sepele ataupun hal-hal yang bukan sepele, mohon maaf, hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan, karena itu di ranah yang harus kita saling menghargai, toleransi. Dan insya Allah kalau itu kita bisa menjalankannya, kita tasamuh dalam perbedaan dan bekerjasama dengan sesuatu yang sama, gitu. Kita punya kiblat sama, sholatnya sama, kita sama-sama bayar zakat, sholatnya 5 waktu, ya, kita punya Qur'annya sama. Nah, ayo kita bekerja sama untuk hal yang disepakati, khususnya di bidang bagaimana mempersatukan umat Islam ini. Betul, betul. Sangat luar biasa, Ustadz. Sebetulnya kalau saya menarik kesimpulan dari yang tadi disampaikan oleh Ustadz, bahwa kalau sudah bicara tentang letter luck, bahwa perbedaan itu dan agak sulitnya untuk menyatukan di kalangan umat Islam, artinya kalau sudah dikatakan sunatullah ini sudah harga mati, ya. Betul. Tidak akan bisa berubah begitu, karena itu sudah ketetapan. Betul. Namun idealnya bagi semua umat Islam harus mengambil sebuah nilai hikmah dari yang disampaikan atau yang dipesankan oleh Allah dalam rangka hadirnya perbedaan itu, yaitu saya tadi menggarisbawahi bahwa idealnya perbedaan itu harus bisa menggiring kita berbagi peran. Tadi kan sebetulnya siapa melakukan apa nggak apa-apa, kapasitasnya emang seperti itu. Misalkan ada musisi yang bagiannya dakwah dengan kemusisiannya, kemudian ada seniman rupawan yang emang mendakwahkan dengan lukisannya. Jadi emang berbagi peran. Dan emang itu yang akan membuat irama ritme perbedaan itu menjadi indah. Kemudian yang selanjutnya tadi juga saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Ustadz. Jadi lebih baik kita mengedepankan nilai-nilai persamaannya daripada kita mempermasalahkan nilai-nilai perbedaannya yang akan membawa kita pada jurang lebih jauh lagi, bahwa persatuan itu agak sulit untuk dihadirkan gitu. Nah, kebetulan di sini ada Kang Yuki nih, sebagai musisi, saya mengatakan sebagai musisi lah, kemudian sebagai pendakwah dalam ranah Kang Yuki sendiri, bagaimana pandangan Kang Yuki tentang emang kenyataan bahwa umat Islam itu sesuatu hal yang sulit untuk dipersatukan begitu. Kemudian sementara kan ada lembaga-lembaga agama yang sebetulnya punya kapasitas untuk membuat yang berbeda itu paling tidak mendekati sesuatu yang nilai luhur dalam rangka persatuan. Kang Yuki gimana pandangannya? Tadi disampaikan juga oleh Kang Ustadz begitu. Jadi menarik pisan obrolannya.
Dan menariknya lagi, obrolan besar sekali. Saya sebetulnya nggak layak ngomong di sini, ngomong perkara besar ini. Tadi Ustadz udah jelaskan dari versi ininya agamanya, dan saya bukan ustadz, saya juga bukan sosiolog, saya juga nggak ngerti banyak tentang kondisi umat saat ini dan agama saat ini. Jadi sebetulnya saya nggak layak bicara ininya sebetulnya. Tapi dari pengalaman berjumpa, dari pengalaman belajar ya. Siap. Saya waktu pertama kali belajar, saya kan belajar agama ini baru umurnya baru 3 tahun, 4 tahun. Iya. Ya. Jadi pertama pengalaman saya belajar itu bingung sekali. Saya luar biasa bingung sampai nggak ngerti mesti ngapain, itu mesti kemana saya belajar. Karena ngelihat begitu banyak kotak-kotak dalam agama kita ini. Betul. Ya. Ada kotak A, ada kotak B, ada kotak C, ada ruang A, ada ruang B, ruang C, ada aula A, aula B, aula C, aula D. Gitu. Itu kumaha, nanti kudu ka mana? Apa yang harus saya kerjakan? Gitu. Itu betul-betul membingungkan. Ya. Dan memang kebingungan itu dahsyat ya. Buat orang awam ya, seperti Ustadz beruntung merasa kecilnya dapat pelajaran agama dan sebagainya. Mungkin Pak Guru juga sama ya. Siap. Punya pengalaman belajar agama dari orang tua atau dari pesantren dan sebagainya. Tapi untuk orang awam umumnya seperti saya ini itu luar biasa membingungkan. Seperti kita masuk labirin, semuanya menawar-nawarkan gitu. Di depan pintu-pintunya semua nawarin. Kadiu, dan semuanya nawarinnya separate. Nawarin itu separate itu apa ya? Perbagian gitu. Agama itu perbagian. Jadi yang ini nawarin ini, yang itu nawarin ini, nawarin ini. Seperti kita misalnya gini. Saya paling senang mentamsilkan seperti saya dalam keadaan orang mencuci baju dengan tangan sudah pada ledeh, atau tangan ngomong capek atuh nyusul wae make leungeun cing yang mesin cuci atuh. Padahal saya di rumah nggak punya listrik, saya di rumah nggak punya PDAM, nggak punya air, saya nggak tahu juga mesin cuci itu seperti apa. Saya masuk cari-cari mesin cuci yang murah, dapat itu warna loak, bentuknya kotak putih, mereknya Sanyo, nggak ngerti apakah dia jalan atau tidak jalan. Saya panggil ke rumah, saya ulang-ulang kemana ya masangnya kumaha cai teh. Oh mana mau nanya cai yo, mana kudu nanya ke Ustadz yo. Dapat satu bagian tentang cai. Oke. Berarti saya kudu masang PDAM heula. Masang PDAM, celok. Kemudian dihurungkeun. Nya aing ngurungkeun kumaha cai geus abus, kumaha ngurungkeunana. Terus ada orang yang masih tahu, oh ini mau kayak kia kudu manggil Ustadz itu, cenanya pelistrikan. Oh ya, manggil pelistrikan. Itu bertahun-tahun. Bertahun-tahun sampai akhirnya, oh geningan kia mesin cuci teh. Oh gitu. Padahal mesin cuci setiap hari, cucian setiap hari makin numpuk. Karena tetap perlu digesek. Garis. Nah inilah kondisi umat saat ini. Nah ini kondisi umatnya saat inilah yang pengalaman saya yang luar biasa. Bagaimana meretas agama ini, kumaha agama itu, di mana gitu, apakah bentuk sesungguhnya itu. Nah, akhirnya saya terpahamkan bahwa memang kita ini sudah 1400 tahun lalu ditinggal oleh Nabi kita, oleh Rasul kita. Ya wajar kalau agama ini akhirnya separate atau bagian ya apa kalau istilahnya agama kita kholil ya. Jadi sebagian kecil dan berserakan gitu. Jadi ya ketika orang kemudian terjebak di dalam bendera-bendera, kemudian orang terjebak di dalam slogan-slogan, kotak-kotak dan sebagainya, rugi sekali. Ya, rugi sekali. Siapa yang rugi? Ya diri kita sendiri. Karena bagaimana dia bisa mengerti tentang mesin cuci tadi kalau cuman hanya ngegulung-gulung PDAM-nya saja, atau hanya ngegulung-gulung listriknya saja, atau ngegulung-gulung warungnya saja, atau ngegulung solokannya saja gitu. Ya hanya seuna. Mau bisa nyesel gitu, nyesel gitu, ya. Dan itu bertahun-tahun. Ketika ditawarkan dalam agama, ya agama teh kieu. Da orang geus masang cai. Da orang boga mesin cuci tah caina geus masang. Nah, mana dia kene? Leungeun teh kalaleleh gitu. Pokona tong ganggu urang ieu mah di dieu gitu. Tawarin lagi ada orang yang mau masang listrik. Da urang boga mesin cai, mesin ceuse. Tuh listrikna teh nyolok cenah. Tapi nah mana ieu kieu kene gitu. Geus tong ganggu urang lah, urang mah geus kieu gitu. Nah, itulah ya. Inilah kondisi umat saat ini ya.
begitu pusingnya, begitu beratnya Betul. menghadapi zaman yang begini hebat. Dan jawaban cuma satu. Buat saya jawaban cuma satu. Rasa hormat. Rasa hormat terhadap agama ini. Rasa hormat terhadap Rasulullah SAW. Rasa hormat terhadap perjuangan-perjuangan sahabat. Iya. Kalau punya rasa hormat, maka tidak akan terpancing oleh kotak A, kotak B, kotak C, kotak D. Tidak akan terpancing bahwa ini yang paling hak, ini yang paling hak, ini yang paling hak, ini yang paling benar, ini yang paling salah, dan sebagainya. Tidak akan terpancing. Dia akan dengan mahabbah mau keliling, merasa diri kecil, merasa bukan siapa-siapa, maka dia akan bertemu dengan orang-orang yang geningan ahli listrik teh ieu, geningan ahli cai teh ieu, geningan ahli susukan teh ieu, ahli bodi yang sudah karena teh ini, ahli karet, ahli generatornya ini. Akhirnya nanti kita bisa nyuci dengan mudah. Siapa yang nyaman? Yang siapa yang beruntung adalah kita sendiri. Nanti akhirnya mudah tinggal colok, Yesus, halse. Betul. Dapat fasilitas, dapat kemudahan agama ini, dapat fasilitas agama ini dalam kehidupan, kesempurnaan kehidupan, dapat kemudahan dari Allah, dapat kemudahan dari sunnah-sunnah apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Semua dapat kemudahan dalam kehidupan. Karena agama ini fasilitas. Agama ini adalah sesuatu yang harus berikan kepada umat manusia untuk mempermudah kehidupan. Tidak hanya mempermudah dunia saja, tapi akhirat juga. Nah, inilah kondisi umat yang saat ini. Saya sering nangis. Ya Allah, ya Allah. Kasihan orang-orang seperti saya, ya, orang yang terseok-seok mencari kebenaran, mencari mana sih agama itu, kumaha itu agama itu. Dan mereka semua berperang dengan benar-benarnya, dan saya bingung gitu. Ya. Mari kita lihat yang sisi ininya gitu. Kalau orang punya kepekaan sosial, kalau orang punya rasa mahabbah yang hebat kepada Rasul dan para sahabat, harusnya mereka akan dengan senang hati melebur bendera apapun. Mereka akan melebur cita-cita dunia, apa segala yang berhubungan dengan politik, dengan ekonomi dan sebagainya. Mereka akan terleburnya. Tidak akan memperjuangkan Islam dalam versi politik, tidak akan memperjuangkan Islam versi ekonomi, tidak akan memperjuangkan Islam versi sosial, tidak akan. Pasti akan satu kerucutnya. Bagaimana memperjuangkan apa yang dicita-citakan oleh Rasul. Bagaimana apa yang diperjuangkan oleh para sahabat. Inilah kalau sudah ke ujung sana pasti orang akan bersatu. Ya, ini pandangan saya, maafkan saya pintar bisa ya. Saya ini orang yang bodoh. Subhanallah. Jadi itu kondisi. Dan betul seperti kata Ustaz tadi, memang ini sudah ketetapan Allah ya, bahwa ada berapa puluh golongan, misalnya dalam hadis ada 73 golongan kelak ya. Yeah. Kita ini memang tidak mungkin bersatu. Dan siapa yang beruntung? Siapa yang beruntung ya tadi ya, yang timbul rasa mahabbah yang hebat, rasa hormat yang hebat, kemudian tidak pernah merasa punya sesuatu, karena ketika dia punya sesuatu maka timbul kesombongan untuk bisa berkenalan dengan rombongan-rombongan yang lain. Ketika dia merasa diri bahwa dia benar, dia pintar, maka dia tidak akan bisa berinteraksi dengan rombongan-rombongan lain. Kemudian ketika dia merasa benar, maka tidak akan wujud Allah dalam kehidupannya. Ini perkara yang paling berat, ya. Karena Allah tidak bisa berinteraksi dengan makhluk yang merasa dirinya pintar. Ketika kita ingin berjumpa dengan yang maha pintar, maka kita mesti merasa maha bodoh. Ketika kita ingin berjumpa dengan yang maha kaya, kita mesti merasa maha miskin. Ketika bertemu dengan yang maha hebat, ya kita mesti merasa maha lemah. Maka kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, sangat luar biasa. Jadi, Ustaz sangat menginspirasi. Mantul. Saya ini satu hal yang saya petik Kang Yuki dari sosok Kang Yuki, begitu susahnya mencari identitas kan ya, apalagi bagi orang-orang yang jaringannya terbatas Ustaz. Betul. Dan kita pun termasuk saya menjadi bagian yang sangat turut prihatin. Karena kalau bicara tentang jumlah, negara Indonesia itu hampir mayoritas Muslim. Andai kata kalau ingin menjadi solusi dari kemiskinan, bagaimana masyarakat itu mau menerapkan itu yang tadi Kang Yuki, jadi benderanya satu aja, bahwa kita mencintai Rasul sebagai bentuk mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai perjuangan para sahabatnya, kesampingkan semua bendera-bendera yang sekiranya hanya menimbulkan keegoan dari masing-masing orang.
Kata kuncinya tadi, misalkan kalau kita menjadi orang yang paling banyak, menjadi umat yang paling banyak, kalau mau mengentaskan sebagian kemiskinan dan membantu masyarakat dan saudara kita yang emang dalam ranah memiliki kekurangan, ya tinggal pengkalian sajalah sebetulnya mah. Kalau satu orang yang mampu menafkahkan, anggap saja misalkan 10.000 sebulan, kan sebetulnya tidak seberapa. Dikalikan dengan jumlah warga muslim yang ada di Indonesia, sebetulnya itu menjadi energi yang sangat dahsyat. Tapi ya apa boleh dikata, karena emang masing-masing dari bendera itu memiliki ya tadi lah, mungkin aja ada muatan politisnya, betul, ada muatan ekonomis yang berbasis benderanya. Jadi pada akhirnya mereka mengkerucutnya di kelompok mereka masing-masing begitu. Ini yang tadi disitir oleh Kang Yuki, Kang Ustadz, begitu, bahwa memang dalam sebuah hadis ya yang 73 golongan itu, bahwa umat Islam itu kelak emang kan ada 73 golongan, dan hanya satu golongan yang emang betul-betul menjadi umat yang beruntung. Pandangan Ustadz ini tentang ini. Ya, jadi tadi luar biasa ya Kang Yuki, kemudian menyampaikan tentang pengalaman pribadi ya, miris ya, dan juga Miris. Asli. Sesuatu yang menjadi tantangan bagi kita. Betul. Bagaimana kita harus menyadari bahwa ketika Rasulullah SAW menyampaikan tadi bahwa umat Islam ini akan diserang dari segala penjuru, maka sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, apakah saat itu kita sedikit wahai Rasulullah? Enggak, banyak justru. Tapi banyaknya itu tidak berkualitas lah gitu. Banyaknya seperti buih di lautan yang mudah dipermainkan oleh gelombang. Betul. Sementara berkaitan dengan hadis, umat Islam ini terbagi menjadi 73 golongan, dan satu yang selamat itu bukan NU, bukan Persis, bukan Muhammadiyah, tetapi yang satu itu yang dikatakan ahlu sunnah wal jamaah. Artinya ahlu sunnah wal jamaah ini mereka yang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah ya. Kalau ada perbedaan, kata Rasul, ada dua hal, lan tadilu abada, tidak akan sesat selama-lamanya kalau kita kembalikan semua itu kepada Quran dan Sunnah. Kalau kita megang Quran dan Sunnah, kita akan selamat. Dan kalau saya pribadi ya, berkaitan dengan kenapa muncul permasalahan umat ini, saya kira satu hal masalahnya, umat Islam tidak mau merujuk kepada Quran dan Sunnah gitu. Andai kata mau tunduk sepenuh hati, mau membaca, mau mentadaburi, mau menjadikan Quran ini pedoman. Quran memerintahkan di dalam surah Ali Imran ayat ke 103 ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah memerintahkan supaya umat Islam ini wa'tasimu bihablillah, bersatu ya. Dalam tali Allah itu apa kata para ulama tafsir? Quran dan Sunnah gitu. Wala tafarraqu, janganlah kamu berpecah belah. Berarti pecah belah itu sesuatu yang berpaling daripada ayat Allah. Begitu juga di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-10 ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu ma baina akhwaikum. Jika ada yang bertengkar, damaikanlah gitu. Iya mah yang terjadi saat ini kebalik, anu damai jadi bertengkar gitu. Anu akur ya. Jadi hembuskanlah sesuatu ya yang membuat antara umat Islam sendiri gontok-gontokan. Harusnya dipersatukan. Betul. Ya. Kemudian kita yakin juga dengan ayat di dalam surah Al-A'raf ayat ke-96, walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaikum barakatim minas sama'i wal ardh. Andai kata penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan curahkan keberkahan dari langit, dari bumi. Artinya kalau kita ingin hidup bahagia ya, ingin aman, itu kan umat Islam inginkan ya, secara keseluruhan umat manusia inginkan. Kenapa sih nggak beriman ya kepada ayat-ayat Allah gitu?
kenapa sih kamu nggak jadi pribadi yang bertakwa kepada Allah? Sedangkan di dalam Al-Baqarah juga ayat ke-213 penyebab berpecahnya itu karena ada penyakit hati, ada kedengkian gitu kan. Dengki itu kan singkatan dari SMS, senang melihat orang lain susah ya, susah melihat saudara kita senang. Gitu yang terjadi tekau ningali nu muncul teh si eta mah lain pasantren cenah, si eta masih pasantren lagi teu tamat cenah, si eta mah pasantren lagi lain anu resmi dan lain sebagainya, padahal saudara sendiri. Nah itulah yang membuat umat Islam ini sulit untuk bersatu karena memang masalah kedengkian, ada penyakit hati ya, terutama kalau di dalam tadi dikatakan Al-Baqarah 213 para tokoh agamanya gitu. Kalau al-gambarkan di dalam Al-Baqarah ayat 213 itu orang-orang yang pintar ya, tapi kebelingar gitu. Jadi dalam untuk Quran ini, untuk agama ini nggak butuh pintar sebenarnya ya. Jadi yang dibutuhkan itu bertakwa ya. Bertakwa ya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan Quran ini hanya bisa dipahami oleh satu golongan saja. Siapa? Kata Allah, orang yang bertakwa. Jadi nggak jaminan sekarang profesor, doktor ya, ahli tafsir ya, lulusan Timur Tengah katakanlah, terus kita anggap dia itu sebagai sosok ya, kemudian kita itu dijadikan sebagai idola, tapi nggak jaminan gitu kalau dia tidak bertakwa. Jadi hanya orang-orang yang bertakwa sajalah yang bisa memahami Al-Quran, dan Al-Quran ini kata Allah akan menunjuki kita ke jalan yang lurus ya. Jalan lurus itu adalah jalan keselamatan, jalan solusi buat kita semuanya, seperti itu. Iya. Sangat luar biasa. Jadi kalau semakin dalam mendengarkan penjelasan dari Kang Ustadz, sebetulnya semakin penuh kekhawatiran. Betul. Karena kalau pada satu sisi di dimensi kita mengharapkan bahwa hanya dengan bersatulah bahwa kekuatan itu akan hadir. Betul. Tapi pada sisi lain, agak miris juga Kang Yuki. Kenapa? Karena yang tadi kebanyakan umat muslim itu tidak mau menjadikan Quran dan hadis sebagai rujukan. Betul. Kemudian yang paling mengkhawatirkan itu adanya penyakit hati. Betul. Itu sehingga tadi yang dikatakan sebagai SMS tidak senang melihat orang lain bahagia katanya begitu, dan pokoknya dalam arti kata bahwa siapapun yang memiliki penyakit hati itu sebetulnya menjadi bagian yang terugikan begitu. Kemudian yang menggarisbawahi sebetulnya yang harus menjadi energi siapapun untuk menjadikan persatuan itu sebagai bagian terindah dari kolaborasi kebersamaan. Ya tadi sebetulnya jadi bahwa hanya dengan bertakwalah orang itu akan tidak mudah terombang-ambing dengan kesusahan paradigma berpikirnya. Betul. Karena kata kunci tadi Kang Yuki juga menyampaikan bahwa kita tidak perlu harus membawa bendera bela istilahnya, kalau semata-mata akan kita menjadi susah begitu. Sudah saja mahabbah begitu. Kita mencintai Rasul, kemudian sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah, kemudian kita mencintai perjuangan para sahabat, itu sudah dianggap clear di sana. Kang Yuki nih, kalau melihat dari kenyataan yang ada ya Kang Yuki ya, kita kan sebetulnya pirantinya sudah dimiliki, bahwa kita ada MUI, kemudian ada lembaga-lembaga yang lain yang dibuat oleh pemerintah, kan itu sebetulnya idealnya bisa mengakomodir dari perbedaan-perbedaan itu. Nah harapannya nih Kang Yuki nih tentang bagaimana agar persatuan umat Islam itu minimal bisa terrealisasikan menjadi pusaran energi yang dapat dimanfaatkan untuk kebaikan umat. Gimana Kang Yuki? Dari pengalaman kehidupan saya, manusia itu bisa bersatu kalau punya satu visi, one vision. Jadi kalau udah ada 2 vision, kalau udah 3 vision masih akan bisa bersatu. Jadi one vision itu nggak bisa sesuatu yang ditawar lagi. Dan vision itu adalah tanda seorang itu menggunakan akal dan punya kemampuan untuk bergerak dengan hebat adalah vision. Mau di peradaban barat, mau di peradaban manapun sedunia,
dan di mata Allah sekalipun vision adalah sebuah sesuatu yang memang harus dibangun dalam pikiran manusia dan dalam harap manusia. Dan semua orang mengakui bahwa vision yang paling hebat itu adalah sejauh mana mata itu memandang, kemampuan pikir sejauh mana pikir itu memandang. Jadi misalnya kayak Indonesia punya pembangunan 25 tahun ke depan, jangka panjang, jangka pendeknya dibangun replita 5 tahun menuju 25 tahun tadi. Eropa punya kemampuan memikirkan 200 tahun 300 tahun ke depan, itu sudah dirancangkan. Kemudian Jepang sudah membuat perencanaan 150 tahun ke depan dan sebagainya. Itu adalah vision, bagian dari sebuah vision. Dan gak pernah ada vision yang mengalahkan apa yang divisionkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Vision apa yang diajarkan pada para sahabat, pada bangsa Quraisy yang terkenal jahiliyah, yang terkenal brutal dan sebagainya, dan katanya Quran sangat bodoh dibandingkan suku-suku Arab zaman itu. Betul. Apa yang divisionkan oleh Rasul? Vision yang sangat jauh. Vision bagaimana umat ini memandang jauh sampai ke depan, sampai melewati kubur, sampai melewati sampai melewati masyar, kemudian melewati mizan, kemudian melewati sirot, bahkan sampai pandangan vision itu sampai ke dalam jannah. Begitu hebatnya vision dibangun oleh Rasulullah SAW, dan itu diakomodir dengan sangat baik oleh para sahabat. Para sahabat memvisionkan itu sehingga vision itu bukan lagi sebuah halusinasi, bukan lagi sebuah imajinasi, tapi vision itu adalah sebuah kenyataan dalam kehidupan mereka. Ketika seorang sahabat dalam peperangan terkalahkan, pasukan harus mundur, dia membalikan kuda masuk dalam pertempuran. Kenapa balik ke pertempuran? Aku mencium jannah di sana. Begitu hebatnya. Ya, jadi jannah itu bukan lagi sebuah vision dalam mereka, bukan lagi sebuah imajinasi, tapi sebuah kenyataan yang harus dikejar. Itulah vision. Bagaimana mengembalikan umat ini kepada vision itu yang pertama. Kembalikan umat ini kepada vision itu. Vision yang sangat hebat, yang nggak pernah bisa dikalahkan oleh vision apapun. Oleh bangsa Amerika, bangsa Jepang, bangsa manapun, orang sepintar apapun, sehebat IQ-nya apapun, tidak pernah ada punya vision seperti apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Vision sampai ke pintu jannah dan sampai masuk dalam jannah. Vision ini harus kuat. Para sahabat tidak mau menggadaikan vision ini terhadap apapun. Ketika di zaman Sayyidina Umar, kekayaan datang berlimpah, ya. Kemudian makan malam menjadi mewah. Sayyidina Umar marah luar biasa pada sahabat. Apa yang sudah kalian kerjakan? Kalian tidak ingat zaman Rasulullah seperti apa? Kalian tidak ingat zaman Sayyidina Abu Bakar seperti apa? Kita dalam kesulitan, makan sulit, makan susah, dan kalian berpesta-pesta hari ini. Maka satu orang sahabat menjawab, ya Amirul Mukminin, ya wajar aja, mereka sudah dapat surga. Ya kalau wajarlah kita sekarang makan enak. Apa yang terjadi? Sayyidina Umar malah luar biasa. Mereka dapat jannah dan kita dapat makan malam, sungguh tidak adil. Jadi vision itu tidak mau diganggu. Begitu kuat vision para sahabat terhadap jannah. Dikembalikan umat kepada itu. Ketika umat tidak punya vision ini, maka mereka akan berjibaku perang untuk urusan dunia saja. Visionnya pendek. Bagaimana 5 tahun ke depan, bagaimana 10 tahun ke depan, bagaimana negara ini, bagaimana makan hari ini dan sebagainya. Karena semua persoalan itu pasti datang dari dunia. Pendek ya. Karena persoalan masalah itu semua datang dari dunia. Dunia itu sumber masalah. Keuangan, jabatan, ekonomi, semua itu sumber masalah. Ya. Ketika vision kita pendek di situ, maka kita tidak akan kuat. Kita akan berjibaku, bergulung-gulung di perkiraan pendek itu. Kalau vision sebegitu jauh, maka saya seperti sahabat, mau ke dalam keadaan melapar, mau ke dalam rumah gubuk, mau ke dalam rumah keadaan tidak mampu dan sebagainya, mereka kuat jalan terus. Itu yang pertama, vision terhadap akhirat. Nah, yang kedua adalah dari vision ini maka mereka timbul cita-cita yang hebat. Ya. Cita-cita Rasul ditanamkan cita-citanya kepada para sahabat dengan begitu hebat dan kokoh. Ya. Kita semua sepakat bahwa cita-cita itu adalah orang-orang hebat itu adalah punya cita-cita setinggi langit. Waktu kita kecil ya, Pak Guru pasti hafal, pasti ngajarin ke anak-anaknya. Kamu mau jadi apa? Mau jadi pilot? Wah, kamu hebat. Kamu jadi apa? Jadi dokter. Wah, kamu hebat. Ya. Kamu jadi apa? Abdi mah cara ada anak tukang soal sepatu, jadi tukang soal sepatu. Mana mah budak teh, mikirnya letik pisan. Ya, pendek sekali gitu. Cita-cita itu harus tinggi langit. Dan Rasul mengajarkan para sahabat dan sahabat pegang kuat ini cita-cita yang tidak hanya setinggi langit, tapi cita-cita yang lebih sampai tembus 7 lapis langit sampai ke arsy Allah. Nggak pernah ada cita-cita manusia yang lebih tinggi dari ini. Apa itu? Menggapai ridho Allah SWT. Subhanallah. Ini kata kunci yang luar biasa.
Mereka tidak mau bayar dengan apapun. Mereka mau bahkan Sayyidina Bilal dipajang di tengah lapang, ditindih batu dengan panas yang membara, kulit yang belum terbakar dan sebagainya, nggak mau meninggalkan untuk meninggalkan kalimat la ilaha illallah, bagaimana menggapai ridho Allah. Umat saat ini dengan sukacita meninggalkan kalimat la ilaha illallah begitu dapat jabatan. Umat saat ini dengan mudah meninggalkan kalimat la ilaha illallah ketika dapat uang. Bahkan tidak sedikit yang pindah agama gara-gara dapat Indomie, dapat obat-obatan. Ini kondisi umat saat ini. Jadi yang keduanya itu cita-citanya tidak pernah lagi setinggi langit, tidak pernah lagi mencapai 7 lapis langit sampai ke arsy Allah. Maka karena tidak tembus, apa boleh buat umat terseok-seok dalam keadaan kerepotan. Betul. Tidak, Allah tidak turun ke bawah, tidak turun ke atas bumi pada umat Islam saat ini. Yang ketiga adalah orang besar berpikir besar. Itu pasti. Teori dimanapun di seluruh dunia ini, Jakarta ini pasti mau berpikir sama. Orang besar berpikir besar. Ya. Lalu kenapa ada siapa namanya yang numpang lampu ini, siapa namanya? James Watt. Thomas Alva Edison. Dia mau menggadaikan hidupnya untuk menemukan lampu. Walaupun dalam keadaan terhinakan dan sebagainya, demi pikir besarnya bagaimana dia menemukan lampu agar orang bisa belajar malam hari, bisa berjalan tengah malam dan sebagainya. Setelah satu kampung diterangkan, dia berambisi bagaimana berpikir besar. Kemudian adalah satu negara dapat lampu. Dulu seluruh dunia akhirnya dapat lampu. Dia kuat dalam keadaan lapar, terhinakan, ditinggalkan istrinya, diceraikan dan sebagainya demi sebuah pikir besar. Dan tidak pernah ada pikir besar yang melebihi pikirnya besar Nabi besar Muhammad SAW. Dan diakomodir oleh para sahabat. Apakah itu pikir besarnya? Bagaimana semua umat berakhir di jannah. Ini perkara besar dan tidak akan pernah ada perkara yang lebih besar dari perkara ini. Bagaimana semua umat berakhir di jannah. Dan pikir besar ini dihargai luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Sayyidina Abu Bakar termenung berpikir, kemudian disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Apa yang sudah kau pikirkan ya Abu Bakar? Ya Rasul, aku sudah memikirkan bagaimana semua umat berakhir di jannah. Ketahuilah Abu Bakar, sejenak kau pikirkan seperti itu, maka nilainya 70 tahun ibadah. Allah hargai nilai 70 tahun ibadah. Sejenak itu lebih dari setengah detik. Kurang dari setengah detik. Begitu hebatnya Allah menghargai pikiran manusia ketika untuk perkara yang sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita berhasil? Kita nggak pernah mungkin berhasil karena sudah kodratnya Allah. Ada yang masuk ke jannah, ada yang masuk ke jahanam. Tapi pikir tidak Allah kecilkan harganya. Allah kasih nilai 70 tahun ibadah. Daripada kita menjadi seorang abidah yang setiap hari sholat disuruh hidung lebih baik mikirin umat. Setengah detik saja 70 tahun ini ibadah. Subhanallah. Ini perkara yang luar biasa, dan kalau saja semua umat dikembalikan kepada 3 perkara ini, insya Allah semua pasti akan berada pada satu gerakan. Semua umat pasti akan menyampingkan kepentingan. Semua umat pasti akan mengeluarkan kemampuannya, pikirnya, raganya, uangnya, hartanya, waktunya untuk agama Allah, untuk apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana semua umat berakhir di jannah. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua dipilih oleh Allah untuk bisa meneruskan kerjanya Rasulullah. Amin. Sangat luar biasa, Sobat Prabu. Jujur saja sebetulnya perbincangan ini sangat tidak terasa. Hanya 40 menit itu sangat pendek sekali begitu. Sebelum nanti mungkin ada closing statement dan sebagainya, ada dari pemirsa Sobat Prabu yang ingin menyampaikan pertanyaannya, kami persilahkan. Kebetulan ada narasumbernya di depan saya. Ada yang bertanya dari Sobat Prabu? Tidak ada. Kalau tidak ada, Sobat Prabu yang saya hormati dan saya banggakan, 40 menit memang sangat tidak terasa. Ini sebenarnya sangat pendek, Kang Yuki, Pak Ustadz begitu. Karena kalau menggali tentang bagaimana nilai-nilai persatuan umat Islam itu harus muncul, karena tadi saya menyampaikan bahwa
besar dan menjadi bersatu itu merupakan sebuah energi yang sangat luar biasa, bisa diakomodir untuk semua kegiatan yang berbasis ke nilai-nilai kemanusiaan. Namun pada kenyataannya tadi juga sudah dipaparkan bahwa yang pertama sunatullah, dan ini harus digali tentang hikmahnya bagi oleh kita semua. Kemudian tadi juga bagaimana Kang Yuki memaparkan tentang betapa sulitnya kita mencari figur-figur yang terbaik dari sosok-sosok yang ada sekarang ini, namun pada akhirnya mengarahkan kita agar kita bermuhasabah saja terhadap diri kita sendiri, kemudian kita bermuhabah tentang kepada Rasulullah SAW agar senantiasa kita mendapatkan sebuah jalur yang paling tidak mendekati kebaikan begitu, karena pada kenyataannya hanya sumber itulah yang tadi Pak Ustadz menyampaikan, Quran dan hadis itu merupakan sebuah pegangan. Apapun benderanya hanya itu kata kuncinya begitu. Nah, closing statement Pak Ustadz sebelum acara ini diakhiri tentang bagaimana upaya untuk merangkul kemudian menjalin nilai-nilai kebaikan dalam rangka mempersatukan umat Islam itu sendiri. Closing statement dari Pak Ustadz. Jadi umat Islam ini mempunyai unsur yang terkecil, yakni individu ya. Dan individu ini akan baik selama hatinya itu baik. Seperti kata Rasulullah SAW, ada segumpal daging yang kalau daging itu baik seluruh tubuhnya. Kalau segumpal daging itu jelek ke seluruh tubuhnya. Itu adalah hati ya. Dan kita akan bersatu kalau hati-hatinya bersatu dalam mahabbah, cintaan kepada Allah, cinta kepada Rasul, mengagungkan Allah dan Rasulnya, akhirat. Dan ciri-ciri orang-orang yang betul-betul akan selamat ya, dunia dan akhirat, kata para ulama ada 3. Yang pertama adalah dia lebih mencintai Allah daripada makhluk. Yang kedua, dia lebih mencintai akhirat daripada dunia. Dan yang ketiga, dia lebih mencintai amal daripada mal atau harta. Kalau kita sudah bisa mempunyai 3 ciri itu, insya Allah selamat dunia akhirat. Amin. Umat ini akan selamat ya, dan umat ini terdiri daripada kumpulan daripada individu-individu. Dan kalau individunya selamat, maka akan selamat umat ini. Dan tentunya kalau kita kembalikan kepada kerisauan Rasulullah SAW tentang umat akhir zaman ini, khususnya bagaimana Rasulullah SAW ini begitu merindukan saudaranya, kemudian berkumpul dengan para sahabat, bukankah aku ini saudaramu wahai Rasulullah? Bukan, engkau adalah ashabi, sahabat-sahabatku ya. Saudaraku adalah umatku yang belum bertemu aku, belum pernah melihat aku, tapi mereka itu mencintaiku. Subhanallah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW sebagai wujud bahwa kita ingin menjadi umat yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Terima kasih Sobat Perbu yang saya muliakan. Perbincangan kita pada sore hari ini dengan tema yang tadi sudah sampaikan, bagaimana umat Islam ini sangat menjadi suatu hal yang sulit untuk bersatu, tapi tadi sudah digali oleh Pak Ustadz, oleh Kang Yuki, bahwa kata kuncinya sebetulnya mari kita perkuat lagi akidah kita dengan cara kita menggali Quran dan hadis, berpegang teguh pada itu. Kemudian tadi Kang Yuki sudah menyampaikan juga tentang kita perkuat kembali, perteguh kembali tentang visi bahwa kita mencintai jannah daripada dunia begitu. Kemudian cita-cita kita menjadi makhluk yang sangat mencintai keriduan yang lahir dari keluarbiasaan Allah pada kita. Dan yang terakhir, marilah kita menjadi orang-orang yang besar dan berpikiran besar. Artinya bahwa kita akan dapat menggali sesuatu yang luar biasa dari kebaikan nilai-nilai agama yang sudah ada panduannya, yaitu Quran dan hadis. Sobat Pawu yang saya cintai dan saya banggakan, demikianlah perbincangan pada sore hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa Sobat Pawu yang pada kesempatan sore ini mendengarkan kami live streaming di YouTube channel Prabu News. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada The Mochis dan The Muslim untuk pakaian Muslim.
Kemudian juga untuk Black End, yaitu sepatunya begitu. Saya mereferensikan karena itu produk yang luar biasa, produk buatan dalam negeri dan anak bangsa begitu. Terima kasih Pak Ustadz, Kang Yuki, jazakallahu khairan kasiron. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang paling layak masuk ke surganya. Terima kasih Sobat Prabu. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Turun Sami-sami Kang Yuki, nuhun, hapunten.